Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Mekarwangi News. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal seleksi PPK dan PPS dalam Pemilu 2024 Part 2. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas soal tentang asas penyelenggaraan pemilu. Baiklah, sebelum kita melangkah kepada pembahasan soal, alangkah lebih baiknya Bapak dan Ibu, Saudara untuk subscribe dulu channel Mekarwangi News supaya kita semua lebih semangat dalam memberikan informasi. Kita lanjutkan ke pembahasan soal. Kita mulai dari soal nomor 1. Asas pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal berapa? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya adalah B. Pasal 2. Nomor 2. Asas jujur dalam pemilu bermakna A. Segala tindak tanduk penyelenggara pemilu harus jujur. B. Penyelenggara pemilu harus terbuka tentang segala informasi. C. Peserta pemilu dan pemilih harus transparan. D. Penyelenggara, peserta, dan pemilih harus bersikap dan bertindak jujur. Jawabannya adalah D. Penyelenggara, peserta, dan pemilih harus bersikap dan bertindak jujur. Soal nomor 3. Negara memberikan jaminan bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih merupakan asas A. Langsung, B. Umum, C. Bebas, D. Rahasia. Jawabannya adalah B. Umum. Soal nomor 4. Siapakah penyelenggara pemilu di Indonesia? A. KPU dan Bawaslu. B. KPU, Bawaslu, dan DKPP. C. KPU dan DKPP. D. KPU. Jawabannya adalah B. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Soal nomor 5. Berikut ini lembaga yang bersifat tetap kecuali A. KPU, B. Bawaslu, C. DKPP, D. PPK. Jawabannya adalah D. PPK. Nomor 6. Berikut ini yang termasuk dalam lembaga KPU kecuali A. Panwaslu Kecamatan, B. PPK, C. PPS, D. KPPS. Jawabannya adalah A. Panwaslu Kecamatan. Nomor 7. Salah satu tugas Bawaslu adalah A. Melaksanakan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu. B. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tahapan pemilu. C. Memutakhirkan data pemilih. D. Mensosialisasikan tahapan penyelenggaraan pemilu. Jawabannya adalah A. Melaksanakan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu. Nomor 8. Tugas pengawasan terhadap jajaran KPU dan Bawaslu dilakukan oleh A. DKPP, B. BPKP, C. Mahkamah Agung, D. Mahkamah Yudisial. Jawabannya adalah B. BPKP. Nomor 9. Salah satu tugas Bawaslu yang berkaitan dengan upaya pencegahan, salah satunya adalah A. Melakukan penindakan dan pelanggaran, B. Penyelesaian sengketa proses pemilu, C. Pemberian rekomendasi kepada KPU, D. Pengawasan money politik. Jawabannya adalah D. Pengawasan money politik. Nomor 10. Perlakuan yang tidak membedakan terhadap pemilih disebut A. Jujur, B. Adil, C. Konsekuen, D. Imbang. Jawabannya adalah B. Adil. Soal nomor 11. Berikut yang termasuk dalam jajaran Bawaslu kecuali A. Panwaslu Kecamatan, B. PPS, C. PPD, D. PTPS. Jawabannya adalah B. PPS. Nomor 12. Berikut pernyataan yang benar kecuali A.
Bawaslu kabupaten atau kota bersifat tetap. B. Panwaslu kecamatan bersifat ad hoc. C. Panwaslu kecamatan dibentuk 1 bulan sebelum tahapan dimulai. D. Panwaslu kecamatan dibentuk 2 bulan sebelum tahapan dimulai. Jawabannya adalah D. Panwaslu kecamatan dibentuk 2 bulan sebelum tahapan dimulai. 13. Manakah pernyataan berikut yang benar? A. PPK dan PPS dibentuk paling lambat 6 bulan sebelum tahapan. B. KPPS dibentuk paling lambat 6 bulan sebelum tahapan dimulai. C. PPK dan PPS dibubarkan maksimal 6 bulan sebelum tahapan. D. PPK dibentuk 2 bulan sebelum tahapan dimulai. Jawabannya adalah A. PPK dan PPS dibentuk paling lambat 6 bulan sebelum tahapan. Nomor 14. Salah satu wewenang Bawaslu adalah A. Melakukan mediasi, adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa. B. Melakukan audit terhadap kinerja KPU. C. Melakukan penanganan pelanggaran dan tahapan hasil pemilu. D. Melakukan perencanaan teknis penyelenggaraan pemilu. Jawabannya adalah A. Melakukan mediasi, adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa. Soal nomor 15. Berapakah jumlah anggota DKPP? A. 4, B. 5, C. 6, D. 7. Jawabannya adalah D. 7. 16. Unsur yang menjadi anggota DKPP antara lain sebagai berikut, kecuali A. KPU, B. Bawaslu, C. Tokoh masyarakat, D. Lembaga negara lainnya. Jawabannya adalah D. Lembaga negara lainnya. 17. Berikut salah satu wewenang DKPP. A. Memutus pelanggaran kode etik. B. Memberhentikan penyelenggara yang melanggar kode etik. C. Memberikan penghargaan kepada penyelenggara. D. Melakukan uji material terhadap regulasi pemilu. Jawabannya adalah A. Memutus pelanggaran kode etik. Nomor 18. Berapa jumlah anggota KPPS? A. 7, B. 8, C. 9, D. 10. Jawabannya adalah A. 7. 19. Kewenangan melakukan koreksi terhadap putusan atau rekomendasi yang disampaikan kepada KPU adalah A. Bawaslu, B. Bawaslu Provinsi, C. Bawaslu Kabupaten Kota, D. DKPP. Jawabannya adalah A. Bawaslu. 20. Siapakah Ketua DKPP periode 2022-2027? A. Hendy Lugito, B. Ani Budianti, C. Teguh Prasetyo, D. Alfitra Salam. Jawabannya adalah A. Hendy Lugito. 21. Siapakah yang berhak melakukan audit dana kampanye? A. KPU, B. Bawaslu, C. DKPP, D. Akuntan publik. Jawabannya adalah D. Akuntan publik. 22. Berikut pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam tahapan persiapan penyelenggaraan pemilu, kecuali A. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan. B. Perencanaan dan pengadaan logistik oleh KPU. C. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu. D. Penentuan peraturan tahapan pemilu. Jawabannya adalah D. Penentuan peraturan tahapan pemilu. 23. Pengawas TPS dibentuk paling lambat kapan? A. 23 hari sebelum hari pemungutan suara. B. 7 hari sebelum hari pemungutan suara. C. 23 hari sebelum hari masa tenang. D. 7 hari sebelum hari masa tenang. Jawabannya adalah A. 23 hari sebelum hari pemungutan suara. 24.
Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu yang tidak selalu terkait langsung dengan tahapan adalah A. Netralitas ASN, TNI, dan Polri. B. Pengawasan penyusunan daftar pemilih. C. Penentuan dapil. D. Penetapan bakal calon. Jawabannya adalah A. Netralitas ASN, TNI, Polri. 25. Pasal berapakah yang mengatur tentang wewenang KPU? A. 10, B. 11, C. 12, D. 13. Jawabannya adalah D. 13. 26. Tugas pemutakhiran daftar pemilih dilakukan oleh KPU dengan mendasari pada A. DP 4, B. Kependudukan, C. Mendagri, D. DPT Pilkada terakhir. Jawabannya adalah A. DP 4. 27. Bawaslu mempunyai kewajiban sebagai berikut kecuali A. Bersikap adil dalam menjalankan tugas. B. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran di bawahnya. C. Menyampaikan hasil pengawasan. D. Memberikan rekomendasi secara tertulis. Jawabannya adalah D. Memberikan rekomendasi secara tertulis. 28. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh A. KPU Kabupaten, B. PPK, C. Panwaslu, D. Camat. Jawabannya adalah A. KPU Kabupaten. 29. Prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh DKPP kecuali A. Menjaga keadilan, B. Kemandirian, C. Transparansi, D. Parsialitas. Jawabannya adalah D. Parsialitas. 30. Asas pemilu Indonesia sering disebut dengan A. Luber, B. Berintegritas, C. Luber jurdil, D. Jurdil. Jawabannya adalah C. Luber jurdil. Demikianlah pembahasan soal kisi-kisi seleksi PPS dan PPK Pemilu 2024. Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.